Selamat datang kembali di Buka Kartu. Wah, udah masuk awal Januari 2026 nih. Rasanya udaranya beda ya, penuh harapan, semangat baru. Di mana-mana orang ngomongin resolusi, jadi versi diri yang lebih baik. Tapi, biar semangat ini nggak cuma anget-anget di awal doang kayak tahun-tahun kemarin, yuk kita berhenti sebentar, kita bedah lebih dalam. Dan supaya kita bisa terus belajar bareng sepanjang tahun ini, jangan lupa ya, subscribe channel Buka Kartu. Pernah nggak sih ngerasain hal ini? Awal Januari itu semangatnya, wah 45 banget lah. Beli buku baru, daftar nge-gym, bikin rencana detail banget. Tapi begitu masuk Februari, kok rasanya kayak balon kempes ya. Semangatnya mulai luntur, balik lagi ke kebiasaan lama, dan ya udah, resolusinya tinggal kenangan. Kenapa ya kok kayak gini terus setiap tahun? Ternyata nih, jawabannya mungkin bukan soal kita kurang motivasi atau kurang disiplin. Sering banget ada semacam jangkar tak kasat mata yang nahan kapal kita buat maju. Dan jangkar terberat itu datangnya dari masa lalu. Dari penyesalan-penyesalan kita, baik itu hal yang pernah kita lakukan, atau justru hal-hal yang nggak pernah kita berani lakukan. Oke, jadi biar kita bisa lepasin jangkar ini, kita mesti ngerti dulu nih, kenapa sih pikiran kita tuh susah banget buat move on. Yuk, kita coba intip sedikit, sebenarnya apa sih yang lagi terjadi di dalam kepala kita setiap kali kenangan masa lalu itu datang lagi. Jadi gini, penyesalan itu sebenarnya bukan kelemahan loh. Anggap aja ini kayak sistem alarm kuno yang udah terinstal di otak kita sejak zaman purba. Tujuannya baik banget loh, yaitu buat ngelindungin kita dari bahaya, buat mastiin kita nggak jatuh ke lubang yang sama. Nah, buat nenek moyang kita dulu, sistem ini tuh penting banget buat bertahan hidup. Nah, masalahnya, sistem alarm ini tuh belum diupdate ke versi terbaru. Bayangin deh, dulu ancamannya kan jelas banget ya, fisik. Misalnya, makan buah beracun atau salah langkah di dekat jurang. Rasa sakit dari penyesalan itu jadi pelajaran yang jelas. Oke, jangan diulang lagi. Tapi sekarang, ancaman kita kan jauh lebih rumit, lebih emosional. Salah pilih karir, kejebak di hubungan yang nggak sehat, atau ngelewatin kesempatan emas. Nah, otak kita dengan software lamanya itu ngerespon sakit hati ini dengan level waspada yang sama kayak pas lagi ngadepin ancaman nyawa. Makanya nggak heran kan kalau putus cinta tuh rasanya kayak dunia mau kiamat. Menariknya, para ahli psikologi itu ngebagi penyesalan jadi dua jenis. Yang pertama, penyesalan atas sesuatu yang kita lakukan. Ini biasanya sakitnya di awal doang, jangka pendek. Tapi yang kedua, nah ini nih yang seringkali lebih berbahaya. Yaitu penyesalan atas sesuatu yang tidak kita lakukan. Penyesalan model begini nih yang seringnya menghantui kita jauh lebih lama, kadang seumur hidup. Terus, gimana caranya penyesalan ini bisa jadi sekuat itu? Jawabannya ada di bagian selanjutnya. Karena ini bukan lagi soal apa yang benar-benar terjadi, tapi soal cerita yang kita karang sendiri di kepala kita tentang masa lalu itu. Jadi, pikiran kita itu bisa merespon penyesalan dengan dua cara. Ada yang sehat, namanya remorse atau rasa sesal. Ini yang bikin kita mikir, oke, aku bisa belajar dari sini. Tapi ada juga yang nggak sehat, namanya rumination atau merenung berlebihan. Ini yang ngejebak kita di lingkaran setan yang terus-terusan bisikin, kamu salah, kamu pantas menderita. Nah, yang satu jadi guru, yang satunya lagi jadi hakim yang kejam. Ini nih, jebakan pikiran paling dahsyat, namanya counterfactual thinking, terutama buat penyesalan atas hal-hal yang nggak kita lakuin. Kenapa? Karena kita kan nggak pernah tahu apa yang bakal terjadi seandainya kita milih jalan lain. Jadi otak kita, dengan kreatifnya, ngisi kekosongan itu dengan skenario paling sempurna. Pekerjaan yang dulu kita tolak, di kepala kita jadi karir impian. Orang yang nggak berani kita deketin, diimajinasiin jadi the one that got away. Dan ini poin yang paling penting banget buat kita sadari. Kita itu paling gampang terjebak sama fantasi kehidupan sempurna ini justru pas kita lagi ngerasa nggak bahagia atau stuck di kehidupan kita yang sekarang. Kehidupan imajiner itu jadi kayak pelarian yang enak, tapi sekaligus jadi penjara yang nyakitin. Makin kita lari ke sana, makin susah kita buat benerin hidup kita yang nyata, yang ada di depan mata. Nah, setelah kita bongkar cara kerja pikiran kita, terus gimana solusinya? Tenang, kabar baiknya adalah pikiran kita itu bisa dilatih. Ada beberapa senjata psikologis yang bisa kita pakai buat mengubah penyesalan. Dari yang tadinya jadi penyiksa, jadi seorang guru yang bijak. Ada 3 langkah utama yang bisa kita coba. Pertama, self-compassion atau welas asih diri. Gampangnya gini, coba deh ngomong ke diri sendiri kayak kamu lagi ngomong ke sahabat baikmu yang lagi jatuh. Kedua, temporal distancing atau jarak waktu.
Coba lihat dirimu di masa lalu itu bukan sebagai aku, tapi sebagai dia. Seseorang yang beda, yang waktu itu cuma ngelakuin yang terbaik dengan pengetahuan yang dia punya. Dan yang ketiga, relakan yang tak terpilih. Izinin diri kita buat sedih sejenak, berduka atas hidup yang nggak kita pilih itu. Nggak apa-apa kok. Kunci dari semuanya ada di welas asih pada diri sendiri. Pikiran kita tuh suka nipu, seolah-olah kalau kita hukum diri sendiri, kita bakal belajar. Padahal kebalikannya, rasa malu, kritik diri yang pedas, itu malah bikin otak kita masuk mode bertahan, bukan mode belajar. Sebaliknya, pas kita baik sama diri sendiri, otak kita dapat sinyal aman. Barulah di situ kita bisa rileks, bisa ngelihat kesalahan dengan jernih, dan benar-benar ngambil pelajarannya. Oke, kita masuk ke bagian terakhir. Dan ini bagian yang paling penting menurut saya. Karena pada akhirnya, ini semua soal pilihan. Pilihan tentang bagaimana kita mau menceritakan kisah hidup kita sendiri. Apakah kita mau jadi penulisnya, atau selamanya cuma jadi tahanan dari bab-bab yang udah lewat? Ini konsep yang keren banget. Ingatan kita itu ternyata bukan rekaman video yang fix, yang nggak bisa diubah. Setiap kali kita nginget sesuatu, kita itu sebenarnya lagi menceritakan ulang sebuah kisah. Artinya apa? Artinya kita punya kuasa buat ngasih makna baru ke kejadian di masa lalu dengan kacamata kita yang sekarang. Kejadiannya emang nggak bisa berubah, tapi maknanya itu bisa banget kita ubah. Ini membawa kita ke pilihan terakhir. Mau pegang penyesalan kotor atau penyesalan bersih? Penyesalan kotor itu pas kita mikir, aku adalah kesalahanku. Identitas kita nyatu sama kesalahan itu. Kalau penyesalan bersih, kita mikir, aku belajar dari kesalahanku. Kita pisahin diri kita dari kesalahan itu. Yang satu bikin kita terpenjara, yang satunya lagi membebaskan. Jadi pertanyaan pamungkasnya itu bukan gimana cara benerin masa lalu, karena itu mustahil. Pertanyaan yang sebenarnya yang bisa kita jawab sekarang juga adalah, tindakan apa yang bisa aku lakuin hari ini, sekecil apapun itu, yang bakal bikin diriku di masa depan nanti nengok ke belakang dan bilang, makasih ya. Penyesalan itu teman-teman bukanlah penjara. Anggap aja dia itu kompas yang nunjukin ke kita apa sih yang sebenarnya penting buat kita. Kalau kita paham, kita bisa ubah itu jadi bahan bakar buat bikin tahun 2026 ini jadi tahun yang benar-benar beda. Maafkan dirimu yang dulu. Hargai dirimu yang sekarang dengan mulai membuat pilihan yang lebih baik. Mulai hari ini. Sampai jumpa di Buka Kartu kali ini. Jangan lupa like, share, and subscribe.